Minggu ini adalah momen bersejarah untuk saya karena ini adalah waktu di mana saya memutuskan untuk tidak lagi berlangganan PS Plus dan sepertinya saya nggak akan membeli PlayStation apapun ke depannya. Disclaimer dulu sebelum ada pembahasan tentang penyefong apapun yang suka kamu sefong. Jadi di samping PC saya adalah penggemar PlayStation dari sejak pertama kali rilis dulu PS1. Jadi berdasarkan data statistik penonton channel ini, ada banyak sekali di antara kamu yang belum lahir dan saya saat itu sudah main PS1. Bukan sok tua tapi memang begitu adanya. PS1 dirilis hampir 30 tahun yang lalu dan yang kumpul di sini ada banyak sekali yang usianya di bawah 30 tahun. Sekarang ini udah jalan mungkin 7 atau 8 tahun saya langganan PS Plus ya, dimana dalam 2 tahun terakhir saya cuma langganan doang tapi nggak pernah dimainkan sama sekali. Jadi PS yang ada di sini udah nggak pernah disentuh, bahkan anak saya aja yang dulu tergila-gila sama PS sekarang sudah beralih ke PC. Ditawarin main PS saat PC-nya mau saya pakai, nggak mau bre, katanya udah gak asik main PS, gamenya membosankan katanya. Padahal setiap bulan saya dapat game gratis loh dari langganan PS Plus. Waduh, nggak bisa ganti wallpaper. Coba cek dulu, mungkin Windows-nya harus diaktifasi. Pengen aktifasi Windows original dengan aman? Cek cdkeysales.com. Gunakan kode voucher TNT untuk dapat diskon tambahan. Bayarnya gampang bre, bisa pakai OVO atau GoPay. Setelah pembayaran, kamu akan dapat serial number yang bisa langsung digunakan untuk mengaktifasi Windows kamu. Kalau ada kendala, bisa langsung chat customer service di websitenya yang akan siap ngasih solusi. Mau cari game atau software original lain juga ada di sana. Selengkapnya cek link di bawah. Sekarang udah aktif, bisa nih pakai foto telanjang buat jadi wallpaper. Jadi PS Plus ini zaman dulu awal cuma ada satu jenis. Bayarnya kalau nggak salah saat pertama kali saya langganan itu sekitar 350 atau 250, saya lupa. Per tahun, murah banget kan? Dan sistemnya adalah setiap bulan saya akan dapat game gratis. Kadang 2, kadang 3. Abis itu harganya naik, terus naik. Saya juga lupa naiknya berapa kali. Yang terakhir naik beberapa tahun yang lalu itu jadi 700.000. Dan saat naik jadi 700, itu Sony bikin ada 3 jenis PS Plus. Yang paling murah tadi yang saya pakai itu adalah PS Plus Essential yang tiap bulan dapat game gratis. Di atasnya ada yang namanya Extra dan Deluxe, harganya lebih mahal tapi di sana ada library gamenya. Jadi saat kamu langganan, kamu bukan hanya nungguin game yang dibagiin dan pasrah apapun gamenya, tapi di sana sudah ada library yang isinya banyak banget bisa langsung dimainkan. Nah, beberapa hari yang lalu saya dapat email notifikasi dari Sony yang mengatakan bahwa langganan PS Plus Essential, ya bukan hanya esensial sih, semuanya naik. Dimana yang punya saya tadinya 700.000 sekarang jadi 1 juta, lebih dikit dalam 1 tahun. Yang paling mahal yang deluxe itu harganya hampir 2 juta per tahun. Gila nggak tuh? Langganan subscription game untuk konsol yang sekarang sudah bisa kamu beli dengan harga mungkin 7 jutaan yang paling murah, langganan gamenya 2 juta setahun. Alasan mereka tentu saja adalah untuk meningkatkan pelayanan. Yang jadi permasalahan adalah selama jalan 7-8 tahun ini tidak ada peningkatan pelayanan yang saya rasakan. Game yang dibagi sebagian besar tiap bulannya adalah antara game indie kebanyakan atau game yang memang sudah tua. Kalau kamu berharap game AAA, berharap game yang baru dirilis, tidak akan pernah ada. Dan akhirnya banyak kondisi di mana game yang dibagikan saya udah punya duluan bre. Jadi buat saya akhirnya game-game yang dibagikan lewat PS Plus itu sama sekali tidak ada gunanya. Dan saya bertahan langganan karena memang masih ada PS-nya waktu itu. Terus juga berharap akan ada game yang bagus dan harapannya nanti saat lagi gabut nyalain PS adalah game banyak yang bisa dipilih untuk dimainin yang pada kenyataannya hampir nggak pernah tersentuh sama sekali. Dan sekarang saya harus bayar 1 juta per tahun untuk itu, kayaknya udahlah nggak usah diterusin lagi. Nah sekarang kita bahas yang PS Plus Deluxe yang paling mahal yang sekarang jatuhnya 1.990.000 per tahun. Dan kalau di breakdown per bulan kamu bayar bulanan itu jatuhnya 221.000. Gimana isinya? Apakah jauh lebih bagus? Ternyata enggak juga bre.
Isi di dalamnya adalah game-game tua dan sebagian besar lagi adalah game indie. Jangan harap kamu bisa mainin game yang baru rilis. Sebagai pembanding kita akan lihat Xbox Game Pass untuk PC aja lah ya, yang harganya tiap bulan Rp69.000 bandingin sama tadi 221. Dimana 69.000 ini awalnya dulu cuma 50.000 bre. Dan ini masih jauh lebih murah dibandingin PS Plus Essential yang jadi 1 juta tadi. Itu kalau kamu bayarnya bulanan jatuhnya Rp126.000 per bulan. Dan kalau kamu bayar itu, jadi kalau kamu adalah pengguna PS baru, kamu baru aja beli PS5-nya, harganya tadi 7,5 juta misalkan, terus kamu langsung langganan 1 bulan 126.000 atau langsung 1 tahun 1 juta, kamu gak dapat apapun. Yang akan kamu dapat hanya 2 atau 3 game yang dibagikan bulan itu. Yang pasti, hampir bisa saya pastikan, gamenya bukanlah game yang kamu mau. Jadi saat kamu sudah keluar uang 7,5 juta plus 1 juta tadi, kamu masih harus beli game yang kamu mau bre. Dan sistem PS Plus Essential ini menyebalkan sekali karena tiap bulannya kita harus aktif ngeklaim gamenya. Jadi kalau kamu lupa ngeklaim, terus tiba-tiba udah bulan berikutnya gamenya udah ganti, ya udah bablas. Ini ngapain harus seperti itu, sedangkan kita udah bayar full untuk 1 tahun. Dan harusnya udah jadi hak kita dong untuk dapat semuanya dalam 1 tahun. Masa iya kita lupa ngeklaim terus nggak dapat? Ya harusnya dapat refund dong ya. Ternyata enggak coy. Tapi itu kita abaikan saja karena tadi yang paling murah kita nggak dapat apa-apaan. Kita bahas yang 221.000 per bulan dibandingin dengan 69.000-nya Xbox Game Pass. Kita lihat dulu sekilas perbandingan daftar game keduanya, PS Plus Deluxe dan Xbox Game Pass PC. Gimana? Udah bisa kelihatan bedanya? Kalau belum, kita coba cari satu-satu. Dari Battlefield aja dulu ya. Di PS kita cuma dapat 1, Battlefield 1, game tahun 2016 bre. Dan ini subscriptionnya 2 juta setahun, 221.000 per bulan. Sedangkan di Xbox Game Pass yang 69.000, kita dapat banyak banget Battlefieldnya. Bahkan sampai Battlefield 5 dan 2042 ada. Call of Duty kita coba. Di PS Plus Deluxe gak ada sama sekali. Di Game Pass banyak coy. Bahkan Call of Duty Black Ops 6 yang kemarin barusan rilis, kita bisa mainin Day One. Resident Evil, game yang tumbuh besar di PS, ternyata nggak ada juga di sana. Tapi kalau di Game Pass ada tuh Resident Evil 2 dan 3 remake. Need for Speed di PS Plus nggak ada. Di Game Pass ada banyak coy. Bahkan yang terakhir NFS Hit sama Unbound juga ada di sana. Bahkan untuk pecinta game balap, di Game Pass kita masih dapat Forza Horizon, game eksklusif Xbox yang bagus banget. Sedangkan untuk PlayStation, game balap eksklusifnya adalah Gran Turismo yang udah lama banget rilisnya. Tapi nggak ada di dalam library yang harganya 2 juta. Gila gak sih? Dan kalau kita bicara eksklusif nih ya, di PS kan ada Spider-Man, Horizon Zero Dawn, Forbidden West, dan itu semua nggak ada juga di library-nya. Sedangkan game eksklusifnya Xbox semuanya ada di dalam Game Pass. Halo ada banyak, Minecraft ada, Flight Simulator ada, Forza Horizon tadi ada juga. Belum lagi game rilisan baru yang pernah bisa kita mainin Day One di Xbox Game Pass. Kemarin barusan Call of Duty Black Ops 6, sebelumnya ada Hellblade 2, A Plague Tale Requiem, terus ada Lies of P, dan ada banyak lagi lainnya. Sedangkan di PS Plus tidak ada satupun game baru yang bisa kita mainkan, apalagi sampai Day One. Mimpi bre. Dan itulah perbandingan kualitas yang dibilang Sony mau ditingkatkan dan udah naik beberapa kali, nggak juga ditingkatkan. 221.000 versus 69.000. Dan kalau kita bandingin sama yang paling murah punya PS 126.000 dibanding tadi 69.000, ya nggak ada apa-apanya sama sekali. Jadi ini adalah momen yang tepat untuk saya akhirnya, ya sudah, ngapain beli yang lebih mahal dan lebih jelek gitu kan. Di sini saya bukan marah, bukan sedih, tapi justru lega. Karena selama 2 tahun terakhir saya langganan PS Plus, terus terang, bukan karena saya butuh, tapi karena sayang. Udah lama langganan, masa iya berhenti. Dan siapa tahu, nanti saya pengen main lagi, gamenya udah banyak gitu kan. Dan memang benar, gamenya tambah banyak, tapi nggak ada isinya. Nggak ada yang bagus buat saya. Padahal kemarin, barusan ada berita PSP 2 katanya mau rilis. Dan saya sempat pengen beli hanya untuk mainin library PS Plus yang belum pernah saya sentuh. Dan dengan pengumuman kenaikan PS Plus kemarin, ditambah lagi di waktu yang hampir bersamaan ada pengumuman juga bahwa harga PS5 bakal naik 25%. Jadi ya sudah, sepertinya ini memang momen untuk saya berhenti membuang uang untuk PlayStation. Minggu lalu waktu bahas tentang GPU 8GB, kita udah bahas tentang mahal dan kemahalan, dimana mahal itu adalah relatif terhadap uang kita, sedangkan kemahalan itu relatif terhadap pesaingnya. Dan PlayStation sekarang ini mahal iya, dan kemahalan
kemahalan juga banget karena ada pesaingnya. Di sebelahnya ada Xbox, ada PC yang langganannya tadi cuma 69.000 dengan kualitas yang jauh lebih bagus. Jadi secara logika dan matematika nggak masuk sama sekali untuk saya melanjutkan langganan PS Plus dan punya PS. Jadi terima kasih Sony sudah nemenin saya dari sejak awal dulu. PS1, PS2, PS3, PS4 semuanya luar biasa. PS5 ya lumayan lah ya, tapi game-gamenya karena udah banyak yang masuk PC, ya saya jadi jarang beli di PS. Ditambah lagi sekarang kamu sudah memberikan kepastian bahwa saya harus berhenti. Saya nggak akan melanjutkan 1 juta atau lebih untuk layanan yang tidak pernah ditingkatkan.